Hidup ini singkat dan serba tidak pasti. Oleh karena itu, selalu awali hari dengan bismillah dan akhiri hari dengan alhamdulillah. Sekarang tersenyumlah, nikmati hari ini, ucapkanlah subhanallah. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, sudahkah kita membersihkan diri, mensucikan hati, mencari malam Lailatul Qadar? Kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, ini saya kemarin ketemu sahabat ya, tapi kurang bagus lah Ustadz. Jadi kelihatan sahabat ini kurang senang kalau ada orang yang sukses atau berhasil. Ada aja yang salah di mata beliau gitu ya. Jadi, Kacau. iya betul. Jadi sengsara betul kalau orang lain bahagia. Gimana tuh Ustadz? Ya, sebetulnya ketika kita merasa bahagia melihat orang lain susah, itu tanda-tanda hati kita belum bersih. Inilah sebetulnya puasa yang kita jalani ini sebetulnya adalah ingin membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, sehingga kita tidak memiliki lagi perasaan iri kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, hanya ada dua hal kita boleh iri kepada orang lain. Yang pertama, kita boleh iri kepada orang kaya yang dermawan. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya tersebut. Selain dua hal itu, kita nggak punya hak untuk merasa iri kepada mereka. Karena iri hati itu sebenarnya bentuk dari ketidaksyukuran kita terhadap takdir dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita selalu melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita sendiri. Kita selalu merasa orang lain lebih beruntung daripada kita. Padahal kita cuman ngelihat luarannya doang. Kita nggak tahu betapa sulitnya, betapa runyamnya kehidupan orang tersebut. Kalau kita ketahui yang sesungguhnya apa yang dialami oleh orang tersebut. Itu sebabnya kita selalu harus merasa bersyukur dalam hidup ini. Dan kita tidak boleh merasa bahagia melihat orang lain susah. Gitu, Fit. Baik Ustadz, jadi bagaimana cara kita membersihkan, mensucikan hati dalam mencari, menggapai malam Lailatul Qadar ini Ustadz? Nah, ini sebetulnya sangat erat kaitannya dengan puasa. Karena puasa kita ini sebetulnya, kalau kita masih ingat tingkatannya orang awam, khawasul khawas, tingkatan puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat, maka pada dasarnya puasa ini adalah ingin membersihkan diri kita. Itu sebabnya Syekh Abdul Karim Al-Jili mengatakan, hakikat dari Lailatul Qadar adalah ketika kita mencapai kemurnian dari hati kita, dari jiwa kita. Dalam definisi lain, Imam Al-Qusairi mengatakan, Lailatul Qadar adalah suatu pencapaian ruhani kita, sehingga ruhani kita itu demikian bersihnya, demikian jernihnya, sehingga mata hati kita dapat menyaksikan nurnya Allah. Nah ini men, secara jasad kita nggak bisa ngelihat zatnya Allah, nggak bisa. Tapi mata hati kita, ketika hati kita ini telah bersih, telah jernih, seperti cermin yang dapat memantulkan nurnya Allah, maka pada saat itu sebetulnya mata hati kita atau roh kita dapat menyaksikan nurnya Allah. Dan ketika itulah sebetulnya terjadi, kalau dalam bahasa tasawufnya, leburnya kita ke dalam kebesaran Allah gitu. Atau kalau dalam bahasa yang lebih jelas adalah begitu bersihnya, jernihnya hati kita, sehingga kita dapat memancarkan sifat-sifatnya Allah. Kita manusia, tentu kita bukan sumber cahaya itu sendiri, tapi kita dapat memancarkan
memantulkan sifat-sifatnya Allah sehingga orang melihat kita pada level ini. Kalau dalam bahasa orang Cina ya, namanya manusia berhati Tuhan tuh istilahnya mereka tuh. Kalau suka baca buku Koping Ho, itu namanya ada manusia berhati Tuhan. Artinya dia betul-betul memancarkan kebaikan demi kebaikan. Itu sebabnya di dalam kitab Kutubul Qulub yang ditulis oleh Syekh Abu Talib Al-Maki, beliau katakan bahwa bagi seorang arif billah, seorang yang udah mencapai kebersihan jiwa itu, setiap malam adalah Lailatul Qadar. Nah ini men. Karena Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah suatu momen, suatu saat ketika kedekatan kita dengan Allah begitu dekatnya. Ingat gak kisahnya Jalaluddin Rumi mengatakan, cinta adalah ketika ruh kita dapat menyentuh ruh orang lain. Begitu juga dengan Allah. Ketika ruh kita tersentuh oleh pancaran nurnya Allah, pada saat itulah kita merasakan cinta yang begitu dahsyat kepada Allah. Nah, sehingga dalam keadaan itulah kita dalam malam-malam Lailatul Qadar itu merasakan betapa nikmatnya dalam sholat-sholat tahajud itu, dalam tadarus-tadarus Quran itu, ketika kita merasakan roh kita itu menerima pancaran nurnya Allah. Kita merasakan betapa nikmatnya sujud-sujud. Kadang-kadang kalau kita udah sujud nggak mau kita angkat, saking nikmatnya tuh, ulang-ulang terus. Nah, inilah sebetulnya kaitannya Lailatul Qadar dengan hilangnya rasa iri hati di dalam diri kita. Masih ingat kan kisahnya? Ada ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, sebentar lagi akan datang seorang penghuni sorga. Datanglah seorang di situ, orang yang tidak dikenal. Kemudian besok harinya Rasulullah SAW mengatakan lagi, sebentar lagi akan datang seorang penghuni sorga. Datang orang yang sama itu. Dan hari ketiga sama juga Rasulullah SAW mengatakan, sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni sorga. Orang itu juga yang datang. Maka sahabat ini penasaran apa ini amalan orang tersebut, benar gak? Maka dia meminta izin untuk ikut bermalam di rumah orang tersebut. 3 hari 3 malam sahabat ini memperhatikan apa amalan yang dilakukan oleh orang tersebut, tapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Sholat isya seperti biasa, kemudian sholat sunnah seperti biasa, normal, nggak ada yang aneh, nggak ada yang luar biasa dalam amalan-amalan orang tersebut. Sehingga di akhir hari ketiga orang ini pamit untuk pergi lagi. Lalu dia katakan, sebenarnya aku ini nginep di rumahmu 3 hari, ingin tahu apa amalanmu. Sehingga Rasulullah SAW selama 3 hari berturut-turut mengatakan akan datang seorang calon penghuni surga, dan yang datang itu adalah dirimu, katanya. Apa sebetulnya amalannya? Maka orang ini mengatakan, aku nggak punya amalan apa-apa, engkau menyaksikan sendiri amalanku ya begini-begini doang. Benar. Tapi sahabat ini bertanya, pasti ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, engkau adalah seorang calon penghuni surga. Maka orang itu mengatakan, kalaupun ada, ketika aku setiap mau tidur, aku maafkan semua orang yang pernah aku temui pada hari tersebut. Aku tidak memiliki rasa iri hati kepada orang lain atas kebaikan yang ada pada dirinya, dan aku pun tidak memiliki keinginan untuk memiliki kebaikan yang dimiliki orang tersebut. Ini nggak punya iri hati, nggak punya rasa dendam, nggak punya rasa marah, karena tiap mau tidur dia udah memaafkan semua orang-orang yang dia temui pada hari tersebut. Inilah sebetulnya yang mengangkat derajat kita, bukan pada banyaknya tadarusan, bukan pula pada banyaknya makanan yang kita berikan untuk orang berbuka puasa, bukan juga pada berapa rakaat tarawih yang kita lakukan, tapi bagaimana caranya kita bisa membersihkan hati kita ini sehingga kita mencapai derajat yang tadi disampaikan oleh para ahli tasawuf sebagai derajat Lailatul Qadar. Gitu, Fit. Ustaz, bagaimana dengan itikaf? Itikaf adalah satu upaya, karena Ramadan itu begitu istimewanya. 10 malam terakhir, ini udah mau habis Ramadan, men, bener gak? Nah, sehingga di 10 malam terakhir ini Rasulullah SAW itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha,
ini betul-betul meningkatkan amalan-amalannya. Bahkan beliau ini secara khusus melakukan iktikaf, benar gak? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena 10 malam terakhir itu memang betul-betul malam-malam yang sangat luar biasa. Yang di dalamnya ada Lailatul Qadar di situ. Benar gak? Nah, sehingga ketika itulah kita lakukan iktikaf. Iktikaf bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Yang bisa nginep di masjid, bagus. Yang nggak bisa nginep di masjid, nggak apa-apa. Karena iktikaf itu bisa dalam waktu sejam, 2 jam, atau semalam, 2 malam, atau terus-terusan. Nah, itu ada ilmu fikih lah itu untuk mengenai iktikafnya. Tapi yang penting adalah sebetulnya kalau dalam ilmu tasawuf bukan aktivitas jasad kita melakukan iktikaf, bukan. Karena ujung dari ini semua adalah bagaimana kita membersihkan hati kita. Itu sebabnya dalam ajaran tasawuf Lailatul Qadar sama saja dengan surga. Mereka adalah makhluknya Allah. Yang kita cari sebetulnya bukanlah Lailatul Qadarnya. Yang kita cari sebetulnya bukanlah surganya Allah. Tapi yang kita cari adalah keredaan Allah kepada diri kita. Dan keredaan Allah kepada diri kita itu tidak pernah bisa kita capai kalau hati kita tidak bersih. Inilah yang dicari oleh para ahli-ahli tasawuf, yaitu bersihnya hati, sehingga hati kita ini memancarkan sifat-sifatnya Allah. Sehingga inilah yang kalau orang bilang itu Rasulullah SAW itu adalah Quran yang berjalan di muka bumi. Ya, gitu. Akhlaknya Rasulullah SAW itu isinya Quran semua. Nah, itulah kalau hati kita sudah bersih, maka insya Allah kita bisa menjadi Quran yang berjalan di muka bumi. Dan itu adalah dakwah yang paling dahsyat. Lebih dahsyat daripada dakwah ngomong-ngomong doang. Karena kita memancarkan cahaya kebesaran Allah, sifat-sifatnya Allah dari dalam diri kita. Kita, Wid. Ya Allah, semoga kita dapat menggapai malam Lailatul Qadar, malam yang kita tunggu-tunggu ini, yang kita cari-cari. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.